Halo kawan, selamat siang semua. Ya, ini kebetulan siang-siang saya live review, kalau biasanya malam karena ini unit apa namanya hari ini atau sore ini akan diambil oleh kawan dari pesanan kawan dari Jakarta, sedang on the way nih, dibela-belain pergi ke Surabaya. Makasih udah mau mampir nanti, Om Damar ya. Nah, ini apa namanya, pekerja di televisi, kebetulan juga mengerjakan proyek di luar, jadi butuh peralatan untuk live streaming. Jadi kebetulan Om Damar ini memilih Vimox karena ya sebenarnya waktu itu sempat galau juga ya, karena banyak pilihan. Nah, akhir-akhir ini ada, nanti diambil itu Pro ISO sama Mini Pro ISO sama Vimox Regal sama Monomax sama apa saya lupa, banyak itu belanjanya Om. Jadi saya minta izin saya buat live review dulu karena memang di Cina memang lagi produksi dan sampai hari ini masih datang cuma satu. Saya juga bingung, belum datang-datang. Sebenarnya sudah dekat, sudah perjalanan, tapi ini yang sampel lebih awal datang duluan. Sekarang saya buat review. Kalau saya mulai cerita dari fisiknya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun silahkan, saya akan jawab sejujur-jujurnya. Karena ini live review, jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri, saya tidak melakukan editing, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kalau saya mau boleh cerita, Vimox Regal ini adalah versi murah ya. Jadi kenapa bentuknya kecil? Karena kalau besar jadinya mahal. Makanya waktu itu saya ke pabrikan minta untuk dibuatkan yang versi portable. Ini adalah 13,3 inch. 13,3 inch itu sebesar MacBook Air, kalau kawan-kawan pernah pegang MacBook Air atau laptop yang 13 inch, atau kawan-kawan kalau punya switcher Cina itu juga 13 inch. Kecuali yang ini ya, kecuali yang Maverick yang laptop itu dia 15 inch. Kalau ini 13 in tuh sama dengan ini di Fastwell yang 10 jutaan itu sama. Dia 13 in. Ya. Wah, sudah ada yang tanya spek. Oke, Om, saya jelaskan speknya ya. Sebenarnya kalau ngomong Vmic ini kan semua tergantung dengan apa yang teman-teman isi di dalamnya. Sebenarnya ini cuma sekedar casing. Cuman kalau saya boleh cerita, saya boleh kenapa kok menggunakan casing ini kita lebih lebih efisien, karena casing ini terbuat dari aluminium aluminium alloy ringan, dan ini tahan lama dibandingkan kita membuat rakit PC kemudian dibawa kemana-mana dan rusak dan bentuknya juga tidak portable. Ini sudah aluminium alloy, kemudian ada handle untuk moving, untuk mobile. Kemudian kalau layarnya nanti sudah hard panel, ini hard panel layarnya, jadi keras. Jadi di depan LED itu ada hard panel lagi. Jadi jangan khawatir kebentur kemudian pecah, kecuali benar-benar kebentur yang keras mungkin dia pecah, tapi sudah hard panel. Jadi saya kira sangat aman. Kemudian ini kalau dibilang kecil, iya memang kecil, tapi resolusinya untuk layarnya itu sudah 1920 1080. Jadi memang kalau teman-teman yang pakai kacamata ini memang agak susah lihatnya karena terlalu kecil fontnya ya. Cuman kalau ya menurut saya nggak begitu nggak begitu berpengaruh sih. Kemudian saya ceritakan sedikit kelemahan lagi, itu adalah karena menggunakan hard panel, dia layarnya ini sedikit mantul gitu loh. Ada bayangan, cuman kembali lagi ya tidak begitu pengaruh juga menurut saya, karena dia menggunakan panel yang keras itu, akhirnya kan dia mantul ke depan, ada pantulan sehingga tidak terlihat clear. Yang lain-lainnya sih sudah saya coba oke ya. Kalau spesifikasi itu sangat tergantung kepada kita semua, karena Vmix ini kan ya terserah kita mau siapa, kita mau pakai spek seperti apa. Cuman pada intinya motherboardnya ini memang khusus. Motherboardnya ini adalah
apa namanya, ITX, CM ITX. Jadi kalau motherboard emang susah sekali dicari di Indonesia. Makanya untuk motherboard ini sementara ini masih import, masih saya datangkan dari luar, dari Cina maksud saya, karena di Indonesia saya cek di beberapa distributor itu tidak ada spesifikasi motherboard yang bisa match dengan casing ini. Jadi memang khusus. Kemudian kalau prosesor, nah prosesor ini kan tergantung mau kita pakai seperti apa. Kalau yang ini kebetulan teman Jakarta pesan i7, ini i7 sekarang yang saya pakai. Cuman yang kemarin saya pakai i5 juga masih oke, 4 input. Kemudian ada pakai streaming, pakai recording, masih jalan di sekitar 20% saja performance dari Vmic. Kemudian kalau untuk VGA ini memang ini saya juga tetap import karena VGA-nya ini agak unik. Dia bisa keluar dua, bisa jadi kan ada 3 output ya, satu untuk monitor, dan ada sisa 2 lagi DVI dan HDMI. Ini bisa keluar bareng juga. Nah ini saya nggak sampai sekarang nggak pernah tahu itu VGA apa yang bisa keluar 3 port berbarengan. Dan ini independen, bukan apa ya, bukan splitter. Jadi kita bisa patching yang ini output apa, yang ini output apa. Jadi ada 2 output. Nah itu saya belum pernah nemu, entah teman-teman udah pernah nemu atau belum, tapi saya cari kok nggak ada ya VGA yang bisa keluar 3 output. Kalau ini udah keluar 3 output, ini menggunakan Radeon. Jadi Radeon saya lupa tipenya. Ini menggunakan VGA Radeon 4 gigabit. Kemudian kalau saya langsung aja tunjukkan ini ya, apa tampak belakangnya supaya kawan-kawan bisa paham, bisa tahu sekali. Kalau ada pertanyaan silakan sambil saya jelaskan. Saya mau tunjukkan part per part dari Vmox Regal ini. Ini sudah saya combine dengan Monomax Vmax controller. Jadi tinggal kita switch aja. Nomor 5 ini desktop capture. Saya tunjukkan dulu performance-nya ya. Nih. Kawan-kawan bisa lihat di sini, saya menggunakan record. Saya record tertinggi 75 MB. Kemudian saya streaming juga. Itu performa dia di angka 11. Dan memang Vmic ini saran saya juga bukan pengguna Vmic mania ya. Jadi mungkin kawan-kawan lebih tahu. Cuman saran saya kalau membuka Vmic usahakan jangan membuka aplikasi lain, terutama browser. Ini sekarang ini browser saya taruh di komputer lain untuk kontrol streaming. Jadi saya tidak buka browser di sini. Karena tadi saya pantau kalau kita buka browser itu performanya di Vmic itu juga bertambah. Dan di Task Manager saya lihat itu hampir 1,6 giga itu makan untuk memorinya. Jadi lebih baik kalau untuk main streaming, untuk main Vmic ya buka software Vmic saja, jangan yang lain-lain. Mungkin kalau Explorer boleh, tapi kalau aplikasi lain, software lain, saya sih mendingan jangan ya. Kemudian ini saya record, kemudian saya streaming. Eksternal, saya coba eksternal ya, saya klik eksternal. Nah, eksternal dia jalan di tetap 10%. Eksternal tetap 10%. Kemudian oke, saya stop eksternalnya karena tidak begitu saya gunakan, saya stop aja. Ini sudah menggunakan, nah ini GPU memori 20%, GPU Vmix 2%, totalnya membutuhkan performa 13%. Nah ini saya tunjukkan spesifikasi dari Vmox Regal. Ini dari tampak belakang. Nah ini ada yang tanya, sebentar saya ganti dulu satu. Nah, ini ada yang tanya kawan-kawan, bisa SDI atau HDMI? Ya pada intinya
SDI dan HDMI tidak masalah. Yang penting di Vimox Regal ini menyediakan satu port saja untuk PCIe 4 kali. Jadi bisa digunakan untuk 4 SDI atau untuk satu SDI terserah. Artinya di dalamnya ada satu port untuk PCIe 4 kali. Kemudian saya kembali ke spesifikasinya. Saya masuk ke nomor berapa ini? Nomor 6. Nomor 6 bukan nomor berapa ini? Nomor 7, nomor 5. Ya. Ini tampak samping dari Vimox Regal. Jadi di sini ada 4 port HDMI yang tadi saya bilang kalau mau digunakan untuk 4 SDI juga nggak masalah. Ini ada 4 HDMI in. Kalau mau ditukar dengan 4 SDI silahkan nanti bisa bisa tukar tambah. Kemudian port yang ini tidak digunakan. Kemudian dia sudah ada support WiFi. Ini WiFi. Yang satunya ini adalah untuk Bluetooth. Jadi ada 2 interface, sudah built-in WiFi dan built-in Bluetooth. Kemudian ini yang saya bilang tadi, video out-nya ini ada 2. Ini HDMI in, HDMI out. Ini bisa keluar, ini juga bisa keluar bareng. Nah, ini bisa keluar bareng. Jadi kalau yang ini nanti kita sediakan, nanti Mitra Visual memberikan gratis adapter DVI to HDMI. Jadi bisa keluar 2 HDMI. Kemudian yang sebelah bagian kiri. Ini yang menurut saya menarik. Ini menghemat. Ini sangat menghemat kalau untuk audio ini. Kita tahu sendiri kalau main vMix itu kita nggak terlepas dari namanya sound card. Kita bayangkan kita beli Focusrite atau beli Behringer untuk itu pun hanya untuk input, ya kan? Sound card input. Untuk output kita kadang-kadang harus beli yang lain lagi. Karena mixer-mixer itu pada umumnya adalah mixing untuk input saja. Nah, kalau di Vimox Regal ini kita dapat langsung 2 input dan 2 output. Kemudian 1 headphone. Jadi sudah ASIO all namanya. 2 input, 2 output, 1 headset. Nah, itu kalau kita beli mixer khusus itu sudah berapa harganya? Nah, kita nanti bisa kalkulasi sebenarnya ini mahal apa murah dengan spek seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan lagi 5 ini. Ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, ini ada headphone out. Ini headphone out-nya. Kemudian ini ada 3,5 mili ini Akai out. Kemudian di sini ada input, line in. Ini untuk mic. Ini untuk mixer. Kemudian di sini ini adalah Phantom. Ini untuk Phantom. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan mic seperti saya ini, mic kondensor ini kan butuh Phantom. Nah, itu Phantomnya harus on supaya bisa memberi power kepada mikrofon. Nah, itu kondensor. Jadi sudah lengkap, ada kondensor untuk ada Phantom untuk mikrofon kondensor, ada 2 output, ada 2 input, dan inputnya juga sudah profesional, sudah balance pakai Akai tadi. Jadi ya sangat lengkap menurut saya. Kemudian ya Mang Tri silakan nyimak. Om Eko ini order ini. Sorry Om, jadi barangnya tertunda datangnya Om. Iya, semoga lebih cepat lah nanti datangnya. Om Eko ini pesan i7 kebetulan. Nah, ini dia untuk live streaming dan juga yang baru beli LED buat VJ ya, buat VJ. Yang ini Core i7 Om. Ini Core i7 9700 generasi 9. Jadi kalau
Oh ya, jadi kalau kawan-kawan mau beli casing saja sebenarnya bisa. Cuman nanti saya yakin kayak kemarin Om siapa lupa saya, Om Purwa ya, mau beli casing saja. Saya bukan nggak boleh beli casing aja. Itu karena nanti akan kesulitan di mencari motherboardnya yang cocok karena motherboardnya ini menggunakan motherboard ITX itu yang PCIe-nya cuma satu dan itu susah sekali ditemukan di sini. Saya sudah coba cari. Kemudian kalau ada pun kalau generasi lama kalau punya prosesor sendiri, jadi kan harus menyesuaikan juga karena motherboard yang digunakan Vmox Regal ini support untuk generasi 8 dan generasi 9 video prosesornya. Om Dikang baru tahu ya, makasih Om. Saya juga apa tuh. Om Dean ikut belajar, monggo. Om Sunani bisa lah Om. Ini saya kira murah. Saya memang berusaha mencarikan yang versi murah karena kalau yang Antares dan apa itu yang Nebula itu memang yang versi mahal ya, versi agak mahal. Kalau ini yang versi murah saya kira teman-teman juga mampu ya. Terus nah saya mau sharing juga. Jadi yang jadi masalah kan beberapa kawan itu sempat saya pelanin suaranya. Beberapa kawan itu bilang dia sudah punya PC, kemudian mau dimasukkan ke casing saya gitu kan. Maksudnya casing Vmok gitu. Nah, itu sementara sih belum bisa kecuali beli yang versi Vmok Antares atau Vmok Nebula karena itu dia pakai Mubo ATX atau Mubo yang besar. Jadi kemungkinan besar bisa support untuk kawan-kawan yang sudah mempunyai PC atau mempunyai motherboard dan prosesor untuk dimasukkan ke dalam case untuk Vmox. Kalau yang ini kayaknya susah dan ini semua khusus. Bahkan power supply-nya pun menggunakan power supply yang standing itu, yang kecil itu, yang slim. Dan itu saya juga nggak bisa nemukan. Tapi jangan khawatir kalau masalah spare part. Jadi barang-barang di sini memang barang-barang yang aneh di dalamnya ini, termasuk power supply, kemudian macam-macam itu aneh. Jadi susah ditemukan, nggak umum. Tapi ya, Mitra Visual udah banyak ambil spare part, jadi jangan khawatir kalau ada kerusakan. Kemudian kawan-kawan kalau ada pertanyaan silakan. Om Eko dikirim kapan Om? Om belum masuk. Ini kebetulan pesanan Jakarta Om, udah lama dia Om. Ini sudah sebelum masuk udah dipesan. Nanti kalau datang lagi saya kirim Om, segera Om. Kemungkinan paling lambat sih bulan depan Om ya. Bulan depan, sorry, minggu depan. Nah ini kita lihat lagi performance-nya kalau teman-teman baru mengikuti. Saya coba masuk ke input 5 ini. Nah ya, ini bisa dilihat kalau ini saya gunakan untuk record, saya gunakan untuk streaming. Ini 4 input saya masukin semua, input 1, input 2, input 3 ini dari output saya masukkan ke mana? Ke capture. Demikian juga dengan output 4 saya masukkan dari capture. Jadi ini full 4 input untuk record. Kemudian untuk streaming saya belum coba overlay. Ntar lagi saya coba overlay bagaimana dia performance-nya di Vmix. Saya balik dulu ke sini. Saya akan coba menggunakan overlay. Kita lihat bagaimana dia performance-nya ya. Karena itu sangat penting. Kalau sudah di atas 50 itu kadang-kadang kita sudah dak-dikduk. Jadi jangan sampai melebihi itu karena sangat rawan sekali ya kalau Vmix ini melebihi angka performance-nya di PC sampai 50%. Saya coba add input. Nah, ini live jadi kita bisa lihat sendiri. Oke. Saya keluarkan di sini. Ya, ini menggunakan overlay. Nah, sekarang kita lihat bagaimana performance-nya dia. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, gini saya naikkan ke atas saja. Position. Nggak bisa. Di sini
di angka tetap 9%. Ya, masih 20%. Jadi tidak begitu pengaruh kalau kita memasukkan overlay. Mungkin teman-teman apa ya, ada info tes pakai zoom. Tes pakai zoom itu maksudnya gimana Om ya? Jadi gini, memang saya sih dari awal menyarankan kalau sudah menggunakan Vmix jangan dipakai dengan software lain ya, jangan digunakan. Tapi mungkin kalau zoom cukup ringan. Tapi saya kebetulan di sini nggak ada aplikasi zoom Om. Kalau zoom kan gampang ya, tinggal masukkan dari eksternalnya itu, kemudian di add Vmix eksternal itu. Nah, ini performanya di sini 11%. Kemudian saya mau jelaskan juga tentang Monomax. Nah, Monomax ini dijual terpisah dengan Vmox Regal. Jadi kalau Vmox Regal ini paketnya adalah kalau beli yang all in one yang sudah lengkap itu dapat Vmox Regal, kemudian dapat keyboard yang seperti ini, keyboard Bluetooth, sudah ada angkanya juga. Angkanya bukan dari kertas, ini dari seperti HPL gitulah, jadi nggak mungkin terhapus. Kemudian dapat mouse, kemudian dapat bag. Nah, ini ada tasnya ini juga didesain khusus untuk Vmox Regal, jadi sangat pas sekali. Ini untuk tempat kabel power, tempat keyboard, mouse. Jadi satu bag ini, satu tas ini bisa untuk untuk membawa satu paket Vmox Regal ini. Jadi kalau ngomong Vmix ini kan sudah all in one. Intinya tidak ada satu feature apapun yang tidak bisa dikerjakan di Vmix. Saya kira seperti itu. Sudah all in one lah. Kemudian Om Tri Hartanto, ticker Om. Oke, coba ticker ya. Saya nggak tahu ticker ini. Ticker. Saya coba ticker Om Tri. Ticker. Gini. Saya masukkan aja desktop capture supaya nggak terlalu susah. Oke, desktop capture. Oke, saya akan masukkan ticker. Nah, ini saya coba nih, saya kasih coba main transisi dissolve. Kita transisi dissolve nih. Ya. Nggak bisa ya, di kanan ya. Oke, saya coba ticker. Add input, kemudian title, gt ticker ini, oke. Ya, ticker. Oh ya, betul Om. Jadi ticker ini ternyata dia juga membutuhkan sekitar cuman 2%. Jadi sekarang posisinya naik menjadi 13%. Ini sekarang posisi 13. Ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Ini ada ticker, ya, bisa dilihat. Nah, dia jalan di 13% untuk ticker tadi. Jadi ada memang ticker membutuhkan sedikit performa dari Vmix. Tapi overall masih oke sih. Dan memang kalau sudah stabil gini, saran saya kalau sudah punya ini, tolong jangan dipakai untuk editing, untuk untuk ngedit foto ya. Kalau usahakan kalau memang benar-benar digunakan untuk switcher, ya sudah untuk switcher saja. Kecuali kalau cuman buat untuk streaming aja satu kamera gitu nggak masalah. Tapi kalau kita nanti main switching juga di sini, usahakan setelah pakai sudah masukkan tas, kemudian ya untuk dipakai ke event berikutnya. Jangan nanti di rumah dipakai nonton YouTube, dipakai ngedit video. Nah, itu nanti kalau Windows ini kan masalahnya ada debug, itu yang jadi masalah. Temp ya, app data itu kan dia ngumpul di situ macam-macam, apalagi Adobe. Wah, Adobe itu ganas. Jadi banyak
memakan, nanti akan banyak makan memori, kemudian nanti ada auto update macam-macam, ketika nyala dia ada membaca macam-macam malware. Jadi ya menurut saya kalau memang pakai vMix ya gunakan aja ini vMix, apalagi untuk switcher ya. Kalau kalau yang versi ini kan harusnya kan untuk switcher, kecuali untuk laptop ya, laptop mungkin untuk streaming bisa lah, untuk kerja lain. Jadi supaya supaya aman ya, gunakan sesuai dengan apa namanya fungsinya. Kemudian